insyaallah pemerintah Kota Binjai pada masa akan datang, kalau paslon Rahman itu terpilih nomor 1, kita akan upayakan program maghrib mengaji bagi anak-anak kita. Bisa di masjid, bisa di rumah atau di tempat-tempat mana saja yang bisa kita lakukan insyaallah, dan guru-gurunya akan kita subsidi dari dana pemerintah Kota Binjai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat semua, masyarakat Kota Binjai? Semoga kita semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya menghadirkan calon wakil wali kota kita, pasangan nomor urut 1 dari pasangan Bapak Rahmat Sori Alam Harhab dengan Ustadz Dr. Haji Usman Ja'far LCMA. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita, yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan berbagi, akan bertanya kepada beliau, dan beliau akan menerangkan visi misi beliau. Baik, saya sapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, ini masyarakat sudah menunggu-nunggu, mana Ustadz Usman? Ada ya Ustadz ya. Karena terus berkeliling masa-masa hari ini, masa-masa sosialisasi ya Ustadz. Iya, alhamdulillah. Masyarakat juga masyarakat ingin tahu Ustadz, latar belakang Ustadz di bidang keagamaan. Tentu masyarakat Binjai ini Muslim mayoritas ya. Kepingin juga tahu, serta ada juga beberapa non Muslim juga banyak ya Pak Ustadz. Tapi kita khususkan di visi misi itu ada peningkatan kerja bidang keagamaan ya Ustadz ya. Program kerja bidang keagamaan ini salah satu unggulan ya, unggulan seperti maghrib mengaji. Jadi untuk diurut-urut nih, saya kepingin buka dari maghrib mengaji. Dari program nomor 1 ini, nomor urut 1 dari program Rahman ini, maghrib mengaji ini bagaimana yang akan disupport oleh pemerintah? Iya, maghrib mengaji ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sulki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa warga Kota Binjai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini ada program bidang keagamaan Sosokri, karena ingin kita menjadikan Kota Binjai ini, misi kita, visi kita itu adalah menjadikan Kota Binjai yang nyaman, yang sejahtera, yang religius dan bermartabat. Nah, bagaimana menjadikan Kota Binjai yang religius? Kita punya program keagamaan. Yang pertama adalah tadi seperti Ustaz Syukri yang tanyakan adalah maghrib mengaji. Jadi anak-anak kita insyaallah pemerintah Kota Binjai pada masa akan datang, kalau paslon Rahman itu terpilih nomor 1, kita akan upayakan program maghrib mengaji bagi anak-anak kita. Bisa di masjid, bisa di rumah atau di tempat-tempat mana saja yang bisa kita lakukan insyaallah, dan guru-gurunya akan kita subsidi dari dana pemerintah Kota Binjai insyaallah. Berarti misalnya saya nih mengadakan, ataupun masyarakat lah mengadakan maghrib mengaji, setelah maghrib ternyata mereka sudah punya murid di dalam rumahnya, atau didatangkan setiap rumah, dia datangkan di satu tempat oleh guru ngaji. Nah, itu akan didata gitu ya? Iya, kalau sudah ada, alhamdulillah, tinggal kita kemudian berkoordinasi dengan mereka dan kita support mereka. Kita beberapa tempat yang sudah kita datangi, ternyata ada pihak swasta terkait juga, misalnya rumah tahfiz Quran sudah ada pihak swasta yang mengadakan rumah-rumah tahfiz. Nah, tadi maghrib mengaji itu nanti kita support kemudian rumah tahfiz juga akan kita support. Baik Ustaz, kalau yang maghrib mengaji tadi misalnya itu rumah, kemudian selain di rumah, misalnya di rumah dia, di samping rumah dia ada kelas-kelas, itu nanti termasuk juga ya? Termasuk juga. Jadi yang penting dia habis maghrib mengajarkan mengaji lah bersama masyarakat. Dimanapun tempatnya, yang penting isinya itu adalah substansinya maghrib mengaji. Di masjid sudah pasti ya. Di masjid sudah mengaji. Kalau misalnya ada di masjid, kita support di masjid. Kalau misalnya di rumah atau ada kelas-kelas misalnya yang mereka diadakan, di situ kita akan support juga insyaallah. Intinya program maghrib mengaji. Yang disubsidi adalah gurunya. Iya. Mereka didata lah ya Ustaz. Akan didata, akan kita data ya. Untuk disupport oleh untuk kita support. Kemudian tentu
kalau tidak mampu sekaligus secara banyak, nanti secara bertahap ya, bertahap kita akan lakukan insyaallah. Insyaallah Ustaz, ini mulia lah pokoknya. Yang penting menyemangati orang untuk dekat, untuk bisa mengaji. Intinya ini sejalan dengan program kita juga, memberantas buta huruf hijaiyah. Jadi jangan ada warga Kota Binjai yang tak pandai baca yang Quran, tidak bisa baca Quran. Nah, sekarang Ustaz Sukri, orang-orang Indonesia itu banyak membuat metode bagaimana cara cepat belajar Al-Quran. Ada metode Iqra, ada metode Qiraati, bahkan terakhir saya dengar pernah saya baca bukunya, metode Al-Barqi. Jadi 2 jam orang latihan, setelah itu bisa baca Quran. Jadi sekarang ini semuanya tidak ada alasan bagi seorang muslim misalnya tidak bisa baca Quran. Metode Al-Barqi tadi mungkin insyaallah nanti dibawa ke Marisan kalau Ustaz sudah kenal siapa pencetusnya itu ya. Bisa insyaallah. Jadi metode apapun insyaallah bisa dikembangkan, disupport bisa lah kita nanti kembangkan ya. insyaallah. Baik Ustaz, saya lihat maghrib mengaji, insyaallah nanti kita sudah paham lah, masyarakat bisa memahami ini. Iya. Supaya ada semangat masyarakat untuk terus dekat dengan Allah dan bisa baca Al-Quran. Intinya dekat dengan Al-Quran. Baik Ustaz. Kemudian tadi ada Ustaz bicara rumah tahfidz. Jadi Ustaz yang mau saya tanya, ini kan Kota Binjai ini sudah banyak nih rumah tahfidz. Kalau di data sudah rumah tahfidz sudah banyak. Itu bisa didirikan oleh perorangan ataupun yayasan. Nah, yang dimaksud oleh pemerintah nanti jika terpilih kan ada program untuk mengembangkan rumah tahfidz ini. Bagaimana kerjasama nanti yang akan dibentuk oleh pemerintah? Iya. Idenya itu awalnya gini. Jadi ada gedung kosong sekarang ini, gedung MTQ di Binjai Timur. Iya. Itu digunakan ketika MTQ dan sekarang ini kurang dimanfaatkan, kurang dimaksimalkan. Maka ini menjadi ide kita bahwa gedung itu akan kita jadikan Islamic Center. Oh, dijadikan Islamic Center. Iya. Jadikan Islamic Center, kemudian anak-anak di situ tahfiz Al-Qur'anul Karim. Guru-gurunya akan juga disubsidi dari pemerintah Kota Binjai insyaallah. Jadi kalau sudah ada 1 di Binjai Timur, kita akan bangun lagi 4 tempat lagi di Binjai Utara. Ya, setiap kecamatan kita akan membangun rumah tahfiz. Ini program kita. Kaitannya dengan selain dibangun lah ini misalnya di sarana ya, misalnya diberikan sarana semuanya oleh pemerintah. Itu ada nggak kategori masyarakat yang harus pintar, memang harus golongan ini, orang kaya, orang miskin, itu gimana nanti akan menjadi rumah tahfidz itu? Apa bebas untuk seluruh masyarakat? Ya, ini terbuka untuk masyarakat, tentu nanti secara bertahap, tentu penerimaannya kita seleksi ya. Kita seleksi. Kita seleksi. Karena kan pasti kalau ditanya masyarakat semuanya ingin namanya rumah tahfidz ya. Di samping itu juga Ustaz Syukri, kita sudah keliling di 5 kecamatan di Kota Binjai, bahwa masyarakat juga sekarang ini, masyarakat Kota Binjai itu sudah banyak membuka rumah-rumah tahfiz Al-Qur'anul Karim. Dan itu tetap disupport nanti sama pemerintah. Memang ini harus kita support, bila perlu mereka ini resmi ya, secara buka yayasan secara resmi terdaftar, sehingga nanti bisa kita berikan bantuan. Nanti itu ada bidang kesra, bagian keagamaan ya di pemerintahan Kota Binjai insyaallah. Di situ nanti letaknya. Berarti program rumah tahfidz tadi yang Islamic tempat MTQ sekarang ini akan jadi Islamic Center, di mana di situ akan dijadikan tempat para hufaz Al-Quran. Insyaallah. Akan disupport oleh pemerintah. Insyaallah. Kemudian rumah tahfidz yang sudah ada ini akan tetap disupport, akan lebih besar lagi ya. Apapun namanya, yang penting di situ ada orang-orang menghafal Al-Quran, ya insyaallah akan kita support, kita support insyaallah. Setelah maghrib mengaji, sudah Ustaz jelaskan rumah tahfidz pengadaan akan diadakan di setiap kecamatan rumah tahfidz oleh pemerintah. Kemudian saya lihat ada Ustaz memberikan bagaimana dengan masjid mushola itu, saya lihat ada bantuan-bantuan itu kita gimana? Juga ya akan memberikan bantuan kepada masjid mushola dan mushola. Ya, bantuan kita rencanakan ya setiap bulan, bantuan setiap bulan kita berikan kepada masjid dan mushola. Itu rencana kita. Dan juga nanti pengembangan masjid yang sedang dibangun di Kota Binjai cukup banyak. Nah, ini juga akan kita pendanaan lah ya untuk supaya bisa berdiri masjid tersebut. Nanti kita lihat jumlah masjid di Kota Binjai berapa dana yang ada, ya dana yang memang kita poskan untuk rumah-rumah ibadah yang seperti ini, termasuk juga rumah-rumah ibadah yang resmi dan terdaftar di Kota Binjai. Insyaallah. Ini sudah Ustaz paparkan program kerja keagamaan. Pertama tadi tentang maghrib mengaji, rumah tahfidz, kemudian bantuan-bantuan ke masjid dan mushola yang sangat
Saya perlu tanya-tanya nih satu lagi Ustaz. Suling, subuh keliling. Iya. Apa yang mau disupport nih maksudnya Ustaz? Suling ini subuh keliling Ustaz Syukri ya. Sekarang ini kita sudah melakukan suling sesungguhnya setiap hari Jumat pagi, subuh Jumat dan Jumat Ahad ya. Setiap subuh Jumat dan subuh Ahad. Sudah berjalan? Sudah berjalan. Ya karena memang background saya ini Ustaz, saya bisa memberikan ceramah sedikit lah jadi kepada masyarakat. Ya. Insyaallah. Kadang kalau kita kasih ilmu kita, bertambah ilmu kita insyaallah. Nah, Ustaz Syukri nanti kalau kita terpilih insyaallah ya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita akan jadikan program rutin ya. Iya. Wali kotanya turun ketika subuh. Ya, wakil wali kotanya turun ya, dan kita harapkan kepala dinas turun, camat turun, lurah turun, kepling turun subuh ya, di mana di tempat itu kita mengadakan subuh berjamaah. Habis tausiah ya, kita harapkan nanti ada audiens masyarakat dengan masyarakat. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan apa saja silakan. Di sini ada kepala dinas, di sini ada camat, di sini ada lurah, di sini ada kepling, silakan. Nah, Ustaz Syukri, kalau yang seperti ini kita hidupkan 2 kali seminggu di 5 kecamatan ya di Kota Binjai ini insya Allah saluran-saluran yang tadi tersumbat, saluran komunikasi kepada pemerintah tersumbat antara masyarakat dan pemerintah dengan pemerintah bisa nyambung lagi. Bisa nyambung sebab kita keliling Ustaz di beberapa kecamatan di Kota Binjai ini, kita tanya apa keluhan. Nanti kalau kami terpilih, ibu sekalian apa yang ibu inginkan. Nah, ada di antara mereka yang bilang begini Ustaz, satu aja yang kami ingin, apa? Ganti kepling. Kenapa Bu? Susah kali mau jumpa katanya. Masya Allah. Ada, saya nggak sebut kecamatannya di mana ya, itu kode etik. Iya. Ada, kita datang juga di kecamatan yang lain, kita tanya, Bapak Ibu gimana lurahan, gimana keplingnya bagus, camat lurahnya pula masalah, tak pernah bisa jumpai, susah mau jumpa ya. Nah insya Allah Ustaz Syukri kita coba pahamkan ya, semua kepala dinas, semua camat, semua lurah, kepling, kita coba pahamkan bahwa tugas yang paling mulia itu adalah saat kita memberikan pelayanan terbaik kita kepada masyarakat. Jadi ketika orang berpolitik Ustaz Syukri, dia dapat kekuasaan. Nah, orang kan sesungguhnya kalau berpolitik kan yang dicari kekuasaan. Iya benar Ustaz. Nah, setelah dapat kuasa, itu yang kadang-kadang sebagian orang tujuan utamanya kekuasaan. Tapi bagi kita tidak Ustaz Syukri. Bagi saya, bagi pemahaman saya, ya, yang penting dalam politik itu yang saya pelajari selama hari ini, bagaimana orang setelah dapat kuasa, kemudian dengan kekuasaan yang dia miliki, apa kemaslahatan yang dia bisa dia bagi kepada masyarakat. Nah, ini inti sesungguhnya bagi orang yang punya kekuasaan. Apa kemaslahatan yang bisa dia bagi kepada masyarakat? Karena dia dipilih oleh masyarakat. Dan kan dia wakil. Silakan urus kami, kan begitu. Nah, kita sebagai wakil yang dipilih oleh masyarakat, ya, maka ini harus dijalankan secara amanah, secara jujur. Nah, itu beban moral yang paling berat ketika seseorang diangkat jadi pemimpin. Jadi di subuh keliling itu disitulah nanti bertatap muka dengan masyarakat bertanya apa keluhan di dalam masyarakat, di desa, di mana, di rumah tangga. Iya, kalau misalnya masalah KTP, masalah kesehatan, masalah infrastruktur, masalah jalan segala macam, Ustaz Syukri, apapun yang dikeluhkan oleh masyarakat, dia bisa sampaikan di situ. Langsung didengar oleh kepling, langsung didengar oleh lurah, langsung didengar oleh camat, langsung didengar oleh kepala dinas, misalnya. Dan kita minta segera untuk dieksekusi. Apa yang tersumbat tadi? Apa yang tersumbat ini? Karena dana sudah ada. Tinggal bagaimana memberikannya, menyalurkannya. Bagaimana mengeksekusinya, menjalankannya. Iya kan? Ini peraturannya sudah ada. Kalau belum ada dibuat. Iya kan? Dana APBD sudah ada, sudah dianggarkan misalnya. Terus apa lagi? Nah, kita ingin semuanya transparan. Kita ingin bahwa kedepannya memang kita inginkan masyarakat itu hidup di Binjai ini dia merasakan nyaman. Kita pengen Ustaz Syukri para pemimpin nanti di Kota Binjai ini bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Itu yang kita inginkan. Baik Ustaz. Udah Ustaz ceritakan tentang maghrib mengaji, rumah tahfidz, kemudian bantuan ke musola dan masjid, subuh keliling,
Kemudian ada saya lihat ini masalah tanah-tanah wakaf Ustaz. Ya, Gimana kita pengen untuk rumah ibadah, khususnya rumah ibadah yang belum dapat sertifikat tanah wakaf. Ya, kita akan ikhtiarkan. Jadi harus jelas hitam putih. Ya, kalau nanti ini wakaf segala macam, jadi kita sertifikasi. Jadi ini harus kita rapikan insya Allah. Rapikan ya. Kemarin juga termasuk perkuburan misalnya, perkuburan ini akan juga kita kita akan berikan sertifikasi. Kalau kedudukan tanah wakaf kita kasih ini adalah tanah wakaf, sehingga kedepannya tidak ada masalah ya pada masyarakat kita ini. Baik Ustaz, ini sangat menarik. Kenapa saya bertanya ini Ustaz? Dan saya minta Ustaz menjelaskan ini biar masyarakat tahu nih. Sesungguhnya memang keinginan untuk menjadi pemimpin ini memang untuk berkhidmat lah, untuk melayani masyarakat Ustaz ya. Insyaallah Ustaz. Kemudian alhamdulillah ini sudah kita dapat intinya tentang masalah kerja bidang keagamaan ini. Yang pertama tadi yakni maghrib mengajak masyarakat untuk maghrib mengaji, kemudian mendirikan rumah tahfidz di setiap kecamatan yang sudah ada dikembangkan, kemudian yang belum ada insyaallah akan dibuat, akan difasilitasi. Kemudian melibatkan masyarakat untuk subuh bersama-sama di masjid. Jadi pemerintah kita keliling subuh itu seperti Jumat. Ramai saja. Insyaallah. Insyaallah. Kemudian mempermudah sertifikat untuk sertifikasi tanah wakaf. Iya. Dan insyaallah nanti akan berkembang nanti ketika sudah duduk nanti untuk bidang keagamaan bisa ditingkatkan. Insyaallah. Dan tidak juga tidak lupa kepada agama yang lainnya juga akan ditingkatkan bidang fasilitas agama mereka dalam keberagaman di Kota Binjai. Ada saudara kita yang lain, ya kita tetap akan memperhatikan mereka. Ya, insyaallah. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan pesan ini sampai ke masyarakat. Nanti kita akan ketemu lagi visi misi yang lainnya ataupun bidang yang lainnya untuk agar bisa sampai pesan itu kepada masyarakat. Insyaallah. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.